Selamat pagi saudara yang terkasih, dimanapun berada pagi hari ini kita akan kembali memuji Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Kehidupan, kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kita masih tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita berdoa, terima kasih Tuhan buat hari yang baru Engkau berikan bagi kami. Kami tetap bersukacita di dalam Tuhan dan kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan kita hari ini sudah sampai kitab Esra. Esra pasal 7 sampai pasal 10, pasal terakhir dari kitab Esra. Namun yang kita akan renungkan hari ini di dalam pasal 9. Kalau kita melihat di dalam kitab Esra, mengisahkan tentang kembalinya sisa bangsa Yehuda dari pembuangan ke Babel ke Yerusalem. Kepulangan mereka ada 3 tahap ya. Tahap pertama dipimpin oleh Zerubabel, itu kita bisa melihat di dalam ayat pertama dan ayat ke-6. Dan ketika dipimpin oleh Zerubabel, maka mereka kembali membangun bait Allah yang sudah menjadi reruntuhan. Namun kalau kita melihat di dalam Esra pasal 7, maka kelompok yang kedua dipimpin oleh Esra, dan Esra ini nanti Tuhan pakai dia untuk membawa bangsa ini kembali kepada hukum Tuhan.
untuk mengadakan pemulihan bagi bangsa ini supaya mereka kembali kepada kehendak Tuhan. Supaya terjadi suatu pemulihan secara rohani yang luar biasa bagi sisa bangsa Yehuda ini. Pasal 9 ayat yang pertama, Esra mengaku dosa orang-orang Israel dalam doa. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak-anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka. Sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduk aku tertegun. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu, tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Pada waktu itu korban petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat cela sehingga tidak berani mengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Dalam pasal 9 ini yang ayat yang kita sudah baca ya. Ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, dan ini tentunya satu hal yang sebenarnya memalukan. Umat pilihan Allah dan harus diperbuak di negeri kafir. Dan tentunya ini bukan hanya memalukan, ini suatu keadaan yang sangat begitu pahit yang harus dialami oleh bangsa Israel atau suku Yehuda ini. Ini semua terjadi karena mereka selalu membelakangi Tuhan, karena mereka selalu memberontak kepada Tuhan, dan mereka selalu menyembah kepada berhala-berhala. Dan kegagalan-kegagalan mereka selalu tidak bisa memisahkan hidup mereka dari kehidupan orang kafir, dari kebiasaan-kebiasaan mereka, bahkan mereka terjerumus dengan dosa-dosa mereka. Mereka juga tetap mengambil istri-istri dan mereka tetap kawin campur dengan orang-orang yang tidak mengenal hukum-hukum Allah tersebut. Namun ketika mereka kembali pulang ke Yerusalem, tentunya itu semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Ya, walaupun mereka dihukum oleh Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Itu merupakan didikan saja. Itu merupakan suatu pembentukan bagi mereka supaya mereka jangan jauh daripada Tuhan. Tapi satu hal yang terjadi yang betul-betul mengecewakan Esra ya, dan juga betul-betul tentunya mengecewakan Tuhan atas perbuatan mereka. Karena sisa bangsa ini yang telah pulang dari pembuangan itu kembali jatuh dalam dosa yang sama apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Mereka kembali mengambil istri-istri orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka kembali mengadakan kawin campur. Sehingga dikatakan tadi benih yang kudus itu bercampur dengan yang tidak kudus.
Kita boleh tahu bahwa umat Israel dipanggil menjadi umat yang kudus, menjadi umat pilihan Tuhan. Tapi oleh karena mereka kembali melakukan perbuatan-perbuatan itu, sehingga kita boleh melihat apa yang menjadi respon Ezra atas perbuatan-perbuatan bangsa ini. Dan kita boleh melihat dosa-dosa ini terus berulang-ulang terjadi bagi bangsa ini. Mungkin sebagian dari mereka yang kembali dari pembuangan besar di Babel atau mungkin lahir di Babel. Tapi mereka tentunya bisa belajar dari pendahulu-pendahulu mereka. Bahkan mereka bisa belajar dari nenek moyang mereka. Apa yang Tuhan sudah lakukan bagi pendahulu mereka. Ketika mereka tidak taat atau ketika mereka taat, apa yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Dan mestinya itu menjadi pelajaran dan itu mestinya menjadi renungan bagi sisa bangsa yang dilepaskan dari perbudakan ini. Tapi enggak terjadi seperti itu. Dan bahkan hal itu mungkin juga sering bisa terjadi bagi kita orang-orang percaya ya. Kita seringkali juga membelakangi Tuhan. Kita juga seringkali jatuh di dalam kesalahan-kesalahan kita. Mungkin berulang-ulang kali kita jatuh dari kesalahan-kesalahan kita. Dan kita juga enggak belajar dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Kita tidak belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan tidak menghargai firman itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita juga seringkali melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Oleh sebab itu tentunya itu menjadi suatu pelajaran buat kita. Apa yang terjadi bagi bangsa Israel yang telah kembali dari pembuangan ini. Dan kita boleh melihat respon Ezra tadi begitu sangat-sangat terpukul ya. Ezra begitu sangat terpukul sekali. Dan apa yang dia lakukan tadi, dia katakan bahwa ayat 3 saya akan bacakan kembali. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku. Dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku. Dan duduklah aku tertegun. Ketika Ezra mendengar apa yang telah terjadi kembali bagi bangsa ini, maka dia katakan mengoyakkan pakaiannya. Dan dia mengalami kedukaan yang begitu dalam. Dia mengalami kehancuran hati yang begitu dalam. Kenapa ini umat Tuhan tidak menghargai anugerah Tuhan, tidak menghargai kasih karunia Tuhan, tidak menghargai kesetiaan Tuhan. Bahkan dia sampai tertegun, sampai korban petang. Dia terus tertegun. Dan dia menangis di hadapan Tuhan melihat dari setiap perbuatan-perbuatan bangsa ini. Kenapa Ezra begitu hancur hati? Karena Ezra itu menyadari kebaikan Tuhan itu luar biasa. Menyadari dengan begitu dalam kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kesetiaan Tuhan itu begitu sangat besar sekali. Maka dia begitu hancur hati atas perbuatan-perbuatan bangsa ini. Dan bahkan ayat 6 dia katakan seperti ini. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat cela sehingga tidak berani mengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Jadi Ezra memiliki kesadaran yang begitu dalam ya, bahwa bangsa ini terus melakukan dosa dan terus melakukan dosa dan terus melakukan dosa. Dan inilah yang membuat hati Ezra itu begitu sangat hancur sekali. Kita boleh melihat Ezra tidak langsung menghakimi ya bangsa ini.
Ketika mereka jatuh dalam dosa, dia tidak langsung memberikan penghakiman atau mungkin dia marah sama bangsa ini. Tapi satu tindakan yang dia lakukan begitu sangat luar biasa. Dan pengaruhnya juga begitu sangat luar biasa terjadi bagi bangsa ini. Atas sikap tindakan dari pemimpin, seorang pemimpin yang luar biasa ini sungguh-sungguh memberikan satu hasil yang sangat luar biasa atas bangsa Israel. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka melihat apa yang dilakukan Ezra? Tentunya bangsa ini melihat apa yang dilakukan oleh Ezra. Mereka melihat kedukaan Ezra yang begitu dalam. Ayat 4, lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel. Jadi sangat luar biasa apa yang telah dilakukan oleh Ezra. Maka bangsa itu mulai memiliki kesadaran atas dosa-dosa mereka. Mereka mulai memiliki kesadaran atas perbuatan-perbuatan mereka yang selama ini menyakitkan hati Tuhan. Dan dia katakan mereka sudah mulai gemetar. Dan mereka datang kepada Ezra ini. Dan kita melihat di dalam pasal 10 ya, pasal 10 ayat pertama. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah. Berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya. Laki-laki dan perempuan dan anak-anak. Orang itu menangis keras-keras. Jadi bangsa Israel atau suku Yehuda ketika melihat satu tindakan yang dilakukan Ezra itu dikatakan mereka juga mengaku dosanya. Mereka punya kesadaran yang tinggi dan bahkan mereka begitu menangis, bahkan mereka begitu sangat menyesal atas perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan, perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum-hukumnya Tuhan. Di sini kita boleh melihat ya, sungguh luar biasa Ezra sebagai pemimpin bangsa Israel pada waktu itu. Dengan sikap Ezra yang begitu penuh kasih ya. Dan kita boleh tahu juga Ezra itu ahli di dalam kitab Taurat. Dia mahir di dalam kitab suci. Bahkan dia juga bukan hanya mahir, tapi dia belajar melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu dalam hidupnya. Ternyata apa yang dilakukan oleh Ezra, hidup Ezra yang selalu sesuai dengan firman Tuhan. Dan Ezra memang benar-benar seorang pemimpin yang begitu menjadi teladan bagi bangsa Israel, sehingga bangsa ini mengalami suatu pemulihan yang luar biasa terjadi. Bahkan kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya nanti, maka Ezra mengambil suatu keputusan, mengeluarkan suatu perintah atau peraturan bagi setiap suku-suku Yehuda yang sudah menikah dengan orang kafir. Dan mereka sudah membangun rumah tangga mereka. Dan ketika mereka sudah melahirkan anak-anak mereka, maka Ezra katakan mereka harus berpisah. Mereka harus bercerai. Dan ini suatu keputusan yang penting ya. Tentunya ini kita nggak bisa pahami dalam konteks perjanjian baru atau konteks kita pada saat ini. Dan itu berlaku pada konteks pada waktu itu. Karena memang seringkali ketika mereka kawin menikah dengan orang-orang kafir,
maka mereka seringkali terjerumus dalam penyembahan berhala. Dan itu memang tidak mudah untuk dilakukan. Dan itu memang mungkin menyakitkan ya, bagaimana mereka harus berpisah dengan istri, dengan anak-anak mereka, dengan keluarga yang sudah dibangun. Tapi inilah suatu prinsip firman Tuhan, bahwa dalam ketaatan kepada firman Tuhan itu ada harga yang harus dibayar. Dan bagi kita juga saat ini tentunya Tuhan tuntut hal itu dalam hidup kita. Dan bagi kita mungkin saat ini kita sebagai ciptaan yang baru, kita sudah menjadi lahir baru di dalam Tuhan. Maka Tuhan selalu menuntut hidup kita supaya kita juga jangan kompromi lagi dengan dunia ini. Jangan kompromi lagi dengan dosa-dosa. Dan kita sebagai ciptaan yang baru, kita selalu didorong oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya kita juga menanggalkan hidup kita yang lama. Menanggalkan perbuatan-perbuatan kita yang sungguh-sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai kita ciptaan yang baru, firman Tuhan selalu mendorong kita supaya kita harus membuang dalam hidup kita segala hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, keinginan roh itu selalu bertentangan dengan keinginan-keinginan daging. Inilah selalu yang menjadi perjuangan hidup kita. Bagaimana supaya hidup kita ini semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan mari kita selalu mengadakan pembaharuan dalam hidup kita. Selalu mengadakan perubahan-perubahan dalam hidup kita. Dalam Roma 12 katakan kita enggak boleh lagi serupa dengan dunia ini. Tapi hidup kita harus dibaharui, pikiran kita harus dibaharui hari demi hari. Inilah tuntutan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita terus mengasihi dunia ini, mencintai dunia ini. Jangan lagi kita terus hidup di dalam keinginan-keinginan kita. Tapi mari kita harus belajar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan di dalam pembacaan kita hari ini boleh kembali memberikan pencerahan bagi kita untuk kita mau lebih sungguh-sungguh lagi melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita satukan hati kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang.
menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kami percayanya pada-Mu Tuhan. Kau Allah yang tak pernah gagal, menepati janji-janji-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau yang membuka jalan kami Tuhan. Kau yang menuntun setiap langkah kami Bapa. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Rancangan-Mu yang terindah bagi kami Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib bagi kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hanya pada-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, Kau Allah yang setia bagi kami Tuhan.
sebab itu kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada hari ini. Engkau selalu merindukan hidup kami selalu sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami semakin hari semakin dibaharui. Kami tidak lagi serupa dengan dunia ini. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat melakukan itu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah seluruh jemaat-Mu juga mereka belajar terus mengasihi Tuhan. Mereka belajar terus melakukan firman itu dalam hidup mereka. Sehingga dalam setiap perjalanan hidup mereka, langkah-langkah hidup mereka, dalam setiap masalah, persoalan yang mereka hadapi, mereka selalu mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan mereka. Mungkin ada yang sakit saat ini, Engkau berikan kesembuhan, Engkau juga jamah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami yakin juga kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Engkau juga selalu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.